Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul khairi yaumun wa lailatun. Kita isi khair zamanan itu yaumun sedina wa lailatun nanti. Sepak dikosjak. Pokoknya te ghalib khair. Iku situ niku 6 au sabun topit. Wa aksaruhu te agak khair itu 15 iku 15 sapane yauman dinane wilayah lan ini 15. Akal tuhuri tesidi di sesuatu dengan kaibat dan antara negat baru komsata asyara itu 15 sapane yauman dinane. Kok aksarul khat 15, akal tuhuri itu 15. Tapi sini ya perdebatan ulama ini anakok bainal khaidatain anakok bainal khaidatain fi zamanil khaid. Misalnya tanggal 1 ku khaid ngetokno darah sampai tanggal 4. Terus nakok 3 hari. Berarti bintang 3 hari. 7 hari kan masih zaman al-khaid. Terus setelah nakok keluar darah lagi 5 hari. Jadi dengan 7 sama 5 gitu. 12. Berarti kan rong langkai aksarul khaid. Kuna cara Imam Malik an-nakok bainal khaidatain itu suci. Atau Imam Syafi'i boten karena terbukti nanti khaid lagi maka nakok bainal khaidatain jadi itu khaid. Tapi itu problemnya begini. Berarti ada 3 hari nakok dianggap masa menunggu. Maksudnya masa menunggu itu resikonya mazhab Syafi'i kan kalau ternyata nakok terus berarti kan benar-benar zuhur. Paham ya? Mazhab Imam Malik resiko kalau ternyata nanti ada darah lagi berarti nakok final haidatain kan potensinya ikut paket haid. Nah khilaf-khilaf seperti ini itu tidak penting karena di talfeknya, di tatbihinya kabeh ulama hampir ijma. Pokoknya kalau polanya tidak jelas, penjupuk hukum adat, penjupuk hukum adat. Terus yang hadis takhayyadi, kamu mengkhaitkan diri dengan kadar yang kholid. Dan yang bab khaid ini al-adat tasbutu bimaratin. Ini bab khaid apa? Al-adat tasbutu bimaratin. Jadi apa? Januari kok khaid 6 dino. Februari misalnya nanti Songo, Maret sekolah lagi ya sudah ngambil tas butuh dimarotin sing awal kok Januari. Jadi walhasil ning bab kene al adat tas butuh dimarotin terus ning bab kene hukum adat hanya butuh pernah terjadi. Kami pokoknya dikai gampang ya penting terus. Nah kalau di luar itu sering istihadah, jadi istihadah ora kudu ngliwati aksarul khaid. Dia orang itu melewati misalnya Februari kok Januari 7 hari, misalnya Februari 7 hari kok Maret 9 hari, April 14 hari ya tetap dikembalikan 6 hari. Orang usah ngenteni sausé nglangkai napa? Aksarul khaid. Jadi cukup ruddat ilal adat, ruddat ilal adat. Wa ghalibu iku arba'un papat wa isyuran nangkuna pada yauman dinani awas alasun kan normal kan wa ghalibu te ghalibu itu hari arba'un papat wa isyuran nangkuna pada yauman dinani karena ghalibul khat kan 4 apa ghalibul khat kan 6 hari berarti itu hari ghalibu 12 hari awas salah satun total wa isyuran nangkuna berarti khatnya 7 hari tentu tuhurnya berapa 23 hari apa ada yauman dinani wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Ini masyhur ke Sayyidah Aisyah di wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Terus yang dalam Sayyidah Fatimah itu tidak pernah. Aku nifasi utawi sidi nifasi majatun sak kecrotane darah. Wa qalibu te walibu nifas warqaun apatang pulau pada yaman dinane waksaru. Utia agak nifas itu nasuda kapan yaman dinane. Maksudnya pentingnya cara hukum tidak batas aksar kalau ternyata setelah itu keluar ya dianggap istihadah dia tetap sholat cuma wajib satu izar pokoknya sementing batas maksimal dipakai apa di hukum itu kemudian meskipun keluar darah tetap wajib sholat wajib puasa jadi batas maksimal untuk memastikan itu sudah tidak min a'zari tarkis sholat min a'zari tarkis saum sudah tidak termasuk penghalang puasa penghalang sholat karena sudah dihukumi istihadah meskipun masih wujud dan masih keluar darah. Pastur adaru sholat itu ikro-ikro undure sholat itu isnani kulo. Siji anaumi kuturu wanisya nulan. Pastur
Suruh tu sholat itu beberapa syaratnya sholat. Maksudnya syarat sebelum melakukan sesuatu disebut syarat. Itu sama niatun ono siji toharatul hadas ini. Itu suci sangko hadas tuh. Wa toharatu lan suci anin najasati saking najis. Pisau yang dalam pakaian wal badan ilan badan awake wal makan ilan tempat. Maksudnya makan sing kecelok intisab ning kecuali makan yang tidak dinisbatkan ke dia. Kayak wong sandalan. Nganggo sandal misalnya najis, nak kecelok nganggo berarti dianggap hamilun najasa. Tapi kalau sandalnya dilepas kemudian diinjak, itu ya dia nginjak sandal, tapi itu orang darani gowo sandal, sehingga najis yang dibawanya tidak dinisbatkan kepada dia. Mengenai nak ono kue sandalan kok terpaksa sholat harus diinjak, tidak dipakai tapi diinjak. Karena kalau diinjak tidak dinisbatkan najis di bawah kamu sebagai yang kamu bawa. Jadi kalau dipakai dianggap dinisbatkan, maksud dianggap di bawah. Wasatur aurati lan nutupi aurat pasti balu kiblatin masuk kiblat wa dukhulul waqti lan manjine waktu wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kan status serbine salat. Ini sira jangel iki. Wa la ya kita lan arep yen ora nekatno sapa wong fardhan ing salah siji fardu min furu biasa ing pira-pira fardine salat ora ditekatno sunatan ing sunat. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardu kemudian kamu yakini sebagai sunat. Itu enggak boleh. Yang fardu harus diyakini sebagai fardu. Wastina bil mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal. Wajtina bil mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal salat. Al ahdatsu ta pira-pira hadas isnane ana loro siji asuru hadas cilik wa akbaru lan hadas cilik. Kala asuru mung kote hadas cilik uma perkara aujaba kang wajib napa ma al wudu'a ing wudu. Nani li rafil hadasil ashhar nawu. Lawal akbaru te hadis akbar wal akbaru te hadas akbar uma perkara aujaba kang wajib napa ma al wudu'a ing hadis. Al auratu te pira-pira aurati arba'un sing berstatus aurati papat. Siji auratul rajuli. Yaitu auratnya wong lanang mutlakon kalam mutlak. Memang benar-benar rajul wal amat. Auratul rajuli mutlakon. Auratnya wong lanang secara mutlak wal amati lan auratnya amat. Fi sholati ing dalam salat uma perkara bena surati antarane idil wa rajul tinggal. Lawa auratul qurrati uta auratnya wong sing merdeka fi sholati ing dalam salat ujami ibadahnya. Terus kabehane ibadahane qurra masih wal wajhi. Masih wasil lagi ngliyani apa iki lama al wajah ing wajah. Atau langsung bawa masih wal wajhi wa isi wajhi ada mengatakan huruf jar ada mengatakan istisna. Kegampangnya masih wal wajhi saliyane wajah wal kafaini lan ada loro. Wa auratul qurrati uta aurat yang merdeka amati lan amat indal ajani bi menurut utawa ning ngarepe wong liya iku jami ul badani sakabehane badan. Jadi kalau bolak-balik matur jadi kayak mbak-mbak di pondok-pondok Indonesia itu mengikuti mazhab Hanafi. Yang cara mazhab Hanafi itu masih di luar sholat, auratnya masih mengeluarkan ma'adal wajah ke-kafir. Tapi Imam Syafi'i dan masih di luar sholat itu jami'ul badan. Jadi kita ini dalam aurat prakteknya pakai mazhab apa? Hanafi karena masih membuka wajah dan apa? Telapak tangan. Kasus ini ngaji kalau teng makom nopo bahwa dari keajena ayo rofna, bahwa punya sikap yang menjadikan perempuan baik-baik itu dikenal sebagai perempuan baik-baik. Fala yudaina maka tidak disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Bahwa targetnya menembak dari keajena ayo rofna fala yudaina. Wa auratul qurrati uta aurate wong merdeka wal amati lan amati dal ajane jami'ul badan wa inda maharimiha wal auratu inda maharimiha uta aurate cawe wedok inda maharimiha wan nisa padha wedoke iku mabe nasurah war rukun. Faslun arkanu sholati te rukune salat iku sab'ata asyara iku 17. Jadi rukun-rukune salat ono 17. Al awalu te sing awal ku niyatun niyat, asani te sing kaping 7 takbiratul ihram. Iku takbiratul ihram. Asal itu kang kaping 3 al-qiyamu ngadeg. Wajib iki am alal qadiri ing atase wong puasa. Wajib ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu. Nek nak salat sunat senajan to mampu ngadeg oleh lungguh. Arabi te kang kaping 4 iki qiraatul Fatihah maca napa? Fatihah. Al-khamisu te kang kaping 5 ar-ruku'. Asal-sisi wa tumaninatu tumanina fihi firruku'. Yang juga dina subhanallah. Asal-sisi te kang bapat iku al-i'tidal i'tidal. Asal-minu te kang kaping 8 atumaninatu tumanina fihi i'tidal. Atasiu te kang kaping 9 sujud maroteni lan rong ambalan. Al-asyiru te kang kaping 10 atumaninatu tumanina fihi sujud.
Al-hadi asyara al-julusul binas sajdatain antara sujud loro. Asani asyara. Utai kang kaping 12 iku atumaninatul mana fi fil julus. Asalisa asyara. Utai kang kaping 13 wa tasyahud. Al-akhiru kang akhir ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah nama. Sunnah. Makanya kayak kasus Muhammadiyah itu orang itu tidak boleh mengatakan baca. Kalau Muhammadiyah tarawih itu kan 4 rakaat tanpa tasyahud awal. 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Itu kita tidak boleh memvonis itu tidak sah karena tasyahud awal itu sunnah. Paham ya? Tasyahud awal itu sunnah. Nah, kecuali misalnya dia kadung niat tarawih sebagai tarawih sing ma'rufah. Itu tarawih yang dikenal adalah per 2 rakaat itu 1 salam. Maka bentuk yang demikian itu tidak ada. Tapi problemnya kan sebagian mereka melakukan itu niatnya qiyam Ramadan. Kalau qiyam Ramadan dengan bentuk itu sah, no? Seorang lagi ya. Tarawih itu kan dengan definisi yang sudah kita kenal, yaitu per 2 rakaat salam. Seorang lagi ya. Tarawih dengan definisi ini kan per 2 rakaat salam. Maka kalau niat tarawih kemudian 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal, maka itu masalah karena dia bilang tarawih tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai definisi tarawih. Maka antara niat dan manwi ini beda. Tapi kalau dia niat qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, maka teknis ini tidak mengikat. Seperti yang di hadis Muslim dulu pernah tak terangkan Kangkang, Nabi itu pernah witir 9 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau itu terus langsung berarti mulai takbir sampai terakhir itu nggak pernah tasyahud, apa? Karena kita tahu tasyahud yang wajib hanya tasyahud akhir. Makanya yang rukun kan as-salisa asyar at-tasyahudul akhir. Sehingga Nabi nggak pernah tasyahud awal, jadi 9 rakaat langsung full. Nah, juga pernah melakukan sholatul laili masna per 2 rakaat dipotong 1 salam. Juga pernah per 4 rakaat dipotong 1 salam. Jadi seorang lagi ya, prinsipnya dalam semua disiplin fikih tasyahud awal tidak wajib atau tidak rukun. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tadi kamu niat tarawih, kemudian dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud ini masalah karena niat dengan yang diniatkan tidak sama. Tapi karena tarawih kadung di definisi, ya seorang lagi tarawih kadung gue definisi. Tapi kalau niatnya qiyami Ramadan, ya asal sholat di malam Ramadan, maka tidak punya definisi. Maka bebas, sholat 2 rakaat ya baik, 4 rakaat ya. Makanya kasusnya Kangkeng itu kalau makmum di sini kok separuh, jadi rapi niat tarawih. Karena misalnya sudah masbuk 4 rakaat, saya ulang lagi, masbuk 4 rakaat, definisi tarawih itu kan 2 rakaat, 20 rakaat. Ya saran saya ke Kangkang, misalnya kamu sudah kadung terlambat 4 rakaat, kemudian kamu makmum, itu sebaiknya niat qiyam Ramadan saja, karena nanti prakteknya kamu hanya 16 rakaat, dan 16 rakaat itu nggak ada definisi tarawih ya, 16 rakaat. Makanya itu mendingan niat apa? Qiyam Ramadan atau sunat mutlak apa? Sunat mutlak. Itu solusinya supaya menghindari antara niat dan tindakan itu apa? Sesuai, jangan sampai beda. Ya tapi tentu kita berhari ini cara disiplin fikih. Nah, harapanku yang muga ditampa pangeran ora jelas itu ora disepuro teorinya ya muga disepuro. Karena memang dalam sholat itu kan Nabi nanti ngendikan as-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. As-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. Jadi sholat itu segalanya baik, selalu baik. Ya sholat itu selalu baik, maka perbanyaklah dan atau sedikitkanlah. Nah problemnya adalah sholat itu kadung ma'rufah dengan bentuk yang ma'rufah. Nah bentuk yang ma'rufah ini menjadikan kita tidak bisa zigzag. Misalnya kamu witir 3 rakaat, ya witir 3 rakaat, ya pilihannya hanya 2 rakaat salam ditambah 1. Ya saya ulang lagi ya, 2 rakaat salam ditambah 1, atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Ya. Atau 3 rakaat langsung dengan tasyahud awal mirip maghrib dan tasyahud tsani, itu masih masuk akal. Nah yang nggak boleh misalnya gini, tasyahud awal di rakaat pertama, rakaat kedua nggak tasyahud awal terus. Nah karena ini pasti nggak ditemukan cara seperti ini, nggak ditemukan. Paham ya? Nah makanya kalau kadung disebut raweh berarti sesuai definisi yang dari Sayyidina Umar, karena pertama yang melakukan raweh itu Sayyidina Umar. Tentu dengan cara seperti itu dan jumlah seperti itu.
Makanya kalau suwun kalau kamu terlambat 4 rakaat, kira-kira tidak menambahkan nanti setelah jamaah hanya 16 rakaat, niati qiyamul lail. Karena kalau dengan niat tarawih nanti definisinya tarawih kok hanya 16. Maka padahal tarawih kadang punya definisi wa ya isruna rakaatan. Ya tapi ya saya berharap tetap ada ulama yang mengatakan ini kan mau secara disiplin apa? Secara disiplin. Nah keempat, kecuali terjadi darurat. Terjadi darurat itu begini misalnya. Saya sholat zuhur, niat sholat zuhur fardu. Saya ulang lagi, saya niat sholat zuhur fardu. Kemudian tengah-tengah sholat di masjid itu ada jamaah. Jadi saya ngiranya masjid itu nggak ada jamaah sehingga saya sholat munfarid. Paham ya? Kemudian setelah saya niat sholat munfarid ternyata ada jamaah. Tahu-tahu ada rombongan datang berjamaah. Maka semua ulama bilang gini. Sebaiknya memutus sholat fardu dengan cara yang masih dikatakan sholat, dengan cara yang masih dikatakan sholat. Ada ulama mengatakan semesti darani sholat, cara ulama ya 2 rakaat, maka kamu over kopling jadi sunat mutlak, dan kamu hanya sholat 2 rakaat kemudian salam, itu pasti sah musmalah. Karena sholat 2 rakaat dengan 1 salam itu normal. Ada ulama yang mengatakan itu kesuwen, nanti masbuknya jamaah kesuwen, maka disuruh 1 rakaat, karena bentuk itu juga ada dalam witir, ada dalam witir. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama. Masalahnya awan-awan, sholat witir awan-awan. Tapi tetap bentuk seperti itu ada. Yaitu 1 rakaat dengan 1 salam, yaitu witir. Tujuannya supaya cepat menangi jamaah. Tapi kalau sampai misalnya demi jamaah terus berfatihah, qul terus assalamualaikum. Itu hanya ada dalam sholat jenazah, Pak. Tidak boleh dengan cara seperti itu, karena nggak ada kefiah yang seperti itu. Ya maka pilihannya tadi ya, qasrus sholat dengan cara paling minimal ada padanannya dalam sholat, yaitu 2 rakaat salam, atau kalau terpaksa yang ikuti kaul yang mengatakan boleh 1 rakaat salam, sebagaimana dalam bentuk witir. Makanya dulu Mbah Mun sering ngendikan sholat Muhammadiyah yang 4 rakaat tanpa tasyahud awal itu apike ora usah diniati tarawih, karena kalau kadung diniati tarawih mau tidak mau bentuknya itu ma'rufah, ma'rufah karena definisi tarawih adalah 20 rakaat per 2 rakaat. Tapi kalau kamu orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah batal juga salah. Salahnya adalah bahasa resminya tarawih dalam mainstream hadis kan itu qiyamul lail. Jadi itu enggak ada batasannya. Boleh 4 rakaat salam sekali, 2 rakaat salam, bahkan 8 rakaat tanpa tasyahud awal full sah. Karena kita pun meyakini tasyahud awal itu sunnah, yang wajib itu tasyahud akhir. Tapi jangan niat dengan definisi tarawih, karena definisi tarawih nanti ada sesuatu yang jadi definisi tadi apa? Kayak gini, kalau gue kadung niat witir sebelum 4 rakaat, malaikat kan iskal. Witir ganjil kok. Tempat ini model opo kan gitu. Tapi kan aku niat naflu mutlak kan enggak masalah. Makanya kayak kangkang ini pas apa? Bilalnya itu sudah benar, memang itu dibikin ulama-ulama. Solu sunatan minal witri rokaaten. Enggak boleh redaksinya solu sunatan witri rokaaten, itu kriminal karena 2 rakaat itu kan enggak witir. Ya saya ulang itu. Misalnya kita jadi malaikat terus Bilalnya mendingin solu sunatal minal witri, solu sunatan minal witri rokaaten. Ya Allah, saya ini sholat sunat witir, tapi ini tak cicil 2 rakaat dulu, min itu kan tafid, paham ya? Maka ketika kita 2 rakaat, malaikat jangan ngenteni mesti diterusno kan gitu. Tapi nak kemudian solu sunatal witri rakaat tidak pakai min, berarti kan ya Allah saya sholat witir 2 rakaat, malaikat kan jadi sekali ini witir kok 2 rakaat. Makanya redaksinya yang benar pakai min solu sunatan minal witri, karena 2 rakaat ini paket dari witir, tapi belum final. Ya, saya ulang lagi. Jadi, ya seperti kangkang itu sudah benar solu sunatan minal witri rakaat. Paham ya? Saya sholat witir 2 rakaat tapi minal witri. Bahwa 2 rakaat ini masih minal witri, masih paket witir yang nanti 3 rakaat. Tapi nak kamu redaksinya solu sunatan witri rakaat mana nih? Sholatlah witir 2 rakaat. Dan jadi aneh, witir ganjil kok. Ya, makanya benar ya tadi solu sunatan minal witri rakaat. Tapi kalau yang kedua sudah benar solu sunnatal witri rakaatan sudah benar karena besar rakaat. Ya rakaat kan benar-benar witir. Paham ya? Terus redaksi yang dibikin ulama-ulama itu untuk rakaat apa? Rakaat pertama ya, yang 2 rakaat itu kan benar di solu sunnatan minal witri. Di mana nih solu salat sira kabeh
sunatan ing salat sunat sing salat sunat mau menawi bagian sangka witir sing saiki bagian iku bentuke rakaat. Dadi ora kok ainul witri rakaatan. Nah ainul witri kan mesti kudu kan. Tapi namanya ya salat rakaat sunatan ing salat sunat. Salat sunat mau menawi bagian sangka witir sing saiki bentuke rakaat. Artinya hadhihi rakaatan iku minal witri la ainul witri. Kalau ainul witri kan enggak mungkin mosok witir kok. Itu pentingnya jaga ittifaqun niat wal manwi, jaga supaya niat dan yang diniatkan sama-sama. Paham ya? Jadi rasa darani Muhammad ya rasa kita zaman akhir belum sholat terus sah. Cuma rasa niat tarawih. Tarawih wis wong NU khasih 20 rakaat. Khasih meneh cepet. Jadi ora ono sunah kok kanjeng Nabi lho Sayyidina Umar itu sholat tarawih nganti darani tarawih istirahat. Saking suwene per 4 rakaat itu istirahat. Jadi ora sepono war-war itu istirahat. Kok suwi. Napa? Suwi. Saiki masalahnya nak suwi malah ra tarawih. Ngene ae. Bang engke malah bantah-bantahan. Kalau nanti zaman tengkudus saya mondok, tenggene bius kula, tenggene gambaran. Karena kalau nono latihan apa, khataman Quran. Imam itu rasa bawa Quran. Bantah-bantahan. Inna wa khabirum bima ta'malun. Makmu ora trimo basirum bima. Agak wa mata maluna basir ya khabir kan wala-wala. Imam iki milih basir saya makmu. Imam ora trimo basir. Saya makmu medhok Quran. Yo. Imam ora trimo. Yo nek juga Quran yo. Akhirnya rasa apa? Bantah-bantahan no. Bantah-bantahan. Yang itu stok sirat-sirat itu guys, ngomong Halim, stok ilingnya, Rahim, Halim. Jadi yang sholat-sholat itu resiko. Karena imamnya karismatik, gak wani negur tapi geremeng bodoh aja. Nah tembok itu juga kan imamnya kanjane, jadi so bantah-bantah. Ya ini buatan imam, yang buri. Dia bapak memberi dia makmum, dia bapak imam. Saya Muhammad sepuh-sepuh terkenal gitu Pak. Makmum tak orang banyak lah yang karena tadi dan imam bisa bantah-bantahan makmum. Jadi yo angel lho eling terus yo ora mungkin lah jenenge wong sak jus didelok wong akeh ana tambane kan yo ono grogi jenenge surat kok jus 8 12 kan mirip-mirip to. Mirip-mirip. Sale wa ila atina wa hum kan sitok redaksine ngene kan kadang ceritanya sama tapi redaksinya beda. Jus 1 wa kula minha jus 8 fakula sing sitok min haitu situma sing iso ora samin tapi haitu situma sing sitok robotan. Nah ini makme kan kadang robotan cuma kok iso robotan. Ala panjang, ala panjang. Rasa ngurus kul rumah kul dua. Kok lepat apa? Arabia asyar utawi kang kaping 14 wal qaum dulungguh yang dalam tasawuf. Jadi jelas ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Ingat-ingat ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Al-Khamisa asyar teka kaping 15 wa sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. Fihi ing dalem terus asabi asyar teka asadi sa asyar teka kaping 16 wa salam. Salam pertama maksudnya apa? Salam pertama. Niku jelas ya. Asadi sa asyar assalam assalamul awal apa? Assalamul awal. Jadi salam pertama itu yang rukun. Sehingga kalau imam sudah salam pertama itu sudah keluar dari sholat, maka makmum masbuk sudah mulai berdiri sudah berdiri. Tentu idealnya nunggu salam kedua, tapi tidak harus. Karena setelah salam pertama, artinya sholatnya sudah selesai. Ya, jelas ya asar assalam aisalamul awal, ya aisalamul awal. Asabi asar teka kaping ditulas iku akar tibu tasbih. Pasur aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin orang dapat ono telu biro derajat. Aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ono telu biro derajat. Ingkana tamu nono pak salatu fardun fardu wajib mengwajib pokos dul fi'li nejo nglakoni. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri di hati kamu memang ingin melakukan sholat zuhur. Nah sholat zuhur tentu di otak kamu sudah ma'rufan dinan yaitu apa? Bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Sama ketika usolli apa saja itu harus
hadir dinan bahwa nanti bentuknya seperti ini. Makanya wajib qasdul fi'li, memang kamu niat melakukan sholat zuhur. Terus wat ta'yinu lan wajib ta'yin, memang kamu bilang usolli fardhu zuhri, memang status zuhur kamu sebutkan. Wal fardiyatu lan wajib nyebutno fardiyah, bahwa zuhur itu tidak sunat, makanya usolli fardhu zuhri, karena memang statusnya zuhur itu fardhu. Itu. Wa in kana lamun ana apa salat munafilatan ku sunnah muaqqatatan tur diwektoni. Memang salat sunat yang punya waktu karo tibaten kaya dene sunat rotibah. Auza tasababin to kahanane salat sunat itu duweni sebab. Misalnya salat gerhana, kan ada sebab yang bernama gerhana. Wajib mongko wajib pokok tul fi'li. Nejo penggawean iku. Memang kamu ingin salat qobliyah zuhur. Wa ta'yinu lan wajib pokok ta'yin, menyatakan ini kalau qobliyah atau dia atau istisqa atau gerhana harus kamu nyatakan kamu sholat apa pun gitu. Lawa ingkarat lamun ana apa sholat iku nafilatan iku sunat mutlakotan kang tanpa catatan, pokoknya ingin sholat saja ya, pokoknya ingin sholat saja ya, tidak qobliyah, tidak badiah, tidak gerhana, pokoknya asal sholat. Wajib mongko wajib qasdul fi'li nejo nglakoni sholat faqat halih bloko. Lah misalnya al-fi'lu tawi nejo fi'lu misalnya muni usolli. Lah wa ta'yinu te maksudnya ta'yin misalnya muni zuhran, apa? Zuhran au asran. Lah wal fardiyatu tawi nejo fardiyah misalnya muni fardhu. Kalau dalam tradisi kita ya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri dan sebagainya. Jadi bilang usolli berarti dia komitmen melakukan, bilang zuhran berarti memastikan sholat yang kita mau lakukan adalah zuhur, dan karena zuhur berstatus fardu kita bilang fardhu. Berarti usolli fardhu zuhri satu isi arba rakaat dan pas. Ada